Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang pada sesi training kali ini. Untuk sesi training hari ini akan dipandu oleh saya, Tisha Laura, dan rekan saya, Ken Indrawan Rusli. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai beginning and active program yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua sebelum memulai sebuah program pelatihan. Namun sebelumnya, pernahkah teman-teman merasa kebingungan tentang bagaimana cara memulai sebuah program pelatihan yang aktif? Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa menyiapkan diri sebelum menonton dan pastikan teman-teman berada dalam situasi yang kondusif. Teman-teman dapat menyiapkan air minum, menyiapkan catatan dan alat tulis supaya dapat mengikuti video ini dengan baik. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari mengenai cara menilai peserta grup, menulis tujuan kursus dan instruktur garis besar, dan tentunya saat ini teman-teman siap untuk memulai sebuah program pelatihan aktif. Perlu diketahui bahwa tidak ada program pelatihan yang bisa sukses sempurna berdasarkan desain yang tertulis. Program yang masuk akal pada kertas tidak akan bekerja jika trainer tidak memiliki keterampilan dasar. Bahkan, instruktur yang berpengalaman pun pernah melihat program berantakan karena kurangnya perencanaan di awal. Maka dari itu, pembukaan yang terencana dengan baik akan menjadi panggung bagi pengalaman yang sukses. Nah, oleh karena itu, terdapat 6 tips yang dapat dilakukan sebagai awalan sebelum memulai program pelatihan aktif, yaitu yang pertama, menyiapkan diri secara mental. Yang kedua, mengatur tata letak ruangan. Yang ketiga, menyambut peserta dan menjalin hubungan baik. Yang keempat, memberikan sapaan terbaik sejak 30 menit pertama. Yang kelima, meninjau kembali agenda kegiatan. Dan yang terakhir adalah meminta feedback sebagai akhir dari agenda kegiatan. Untuk itu, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, menyiapkan diri secara mental. Sangatlah wajar ketika trainer merasa nervous ketika memulai suatu program pelatihan. Rasa nervous tersebut menunjukkan bahwa seorang trainer peduli tentang pengalaman belajar dan ingin membuatnya menjadi sangat positif bagi para peserta. Antisipasi pada pelatihan biasanya lebih buruk daripada kenyataannya. Kebanyakan dari trainer merasa adanya dorongan adrenalin ketika mulai membawakan program. Maka dari itu, siapkanlah materi dan aktivitas program pelatihan dari beberapa minggu atau beberapa hari sebelum peserta masuk ke dalam sesi. Persiapan umum termasuk menentukan tanggal dan waktu, menentukan platform, menyiapkan materi, memesan ruangan, dan mengkonfirmasi kehadiran pelatihan. Dengan memperhatikan semua detail yang diperlukan dalam menyusun program pelatihan aktif, akan menciptakan suasana keteraturan, terorganisir, dan juga profesionalisme. Selain melakukan persiapan, kalian akan menemukan cara untuk terhubung dengan partisipan sebelum mengurangi rasa tegang dan membangun kepercayaan diri. Dengan cara ini, kita akan terhindar dari self-absorption yang menghasilkan kecemasan. Jika kalian merasa tidak nyaman dengan materi pembelajaran, kalian mungkin akan merasa khawatir dengan pertanyaan dari partisipan. Ingatkan pada dirimu sendiri bahwa salah satu cara untuk mengatasi pertanyaan ketika tidak mengetahui jawabannya adalah dengan memanfaatkan keahlian kelompok dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelompok untuk menentukan apakah secara kolektif mereka dapat menemukan jawabannya. Hal ini bisa dilakukan melalui fitur chat jika training dilakukan secara online, atau pada flip chart, atau secara lisan pada panggilan konferensi. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali pertanyaan partisipan tersebut. Cara lain untuk mencegah trainer menjadi burnout yaitu yang pertama, bersikap fleksibel dengan rencana dan desain pembelajaran. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan sesi yang berulang pada program yang sama,
untuk mencoba cara baru dalam menyampaikan materi yang sama, atau untuk mencoba urutan kegiatan yang berbeda. Yang kedua, variasikanlah lokasi, lingkungan, dan pilihlah sendiri platform untuk penyampaian training. Jika trainer selalu mengajar di ruangan yang sama, cobalah bereksperimen dengan berbagai macam platform dan lihat seberapa baik materi dibawakan. Jika kalian selalu menggunakan PowerPoint, cobalah untuk menyampaikan konten yang sama dengan menggunakan flip chart atau video konversi live. Yang ketiga, tonton orang lain yang melatih program yang sama. Jika vendor luar menawarkan program serupa di tempat lain, hadirilah sesi tersebut untuk mendapatkan ide baru tentang bagaimana menangani materi pelatihan yang sama. Kalian juga dapat mengamati pelatih lain dan menerapkannya dalam organisasi kalian sendiri. Satu rekomendasi terakhir saat kalian mempersiapkan mental untuk program pelatihan kalian adalah dengan mengingat apa yang bekerja dengan baik pada satu audiens mungkin tidak bekerja sama sekali dengan sekelompok orang. Keberhasilan dalam program pelatihan aktif akan tergantung pada kemampuan trainer dalam memodifikasi isi dan desain materi pelatihan sesuai dengan tujuan keseluruhan dari kelompok peserta. Fokuskanlah pelatihan dan pengetahuan pada keterampilan atau sikap tertentu yang kalian ingin peserta untuk pelajari. Pikirkan program pelatihan dengan peserta yang akan dilatih. Cobalah untuk fleksibel mungkin, selalu mempertimbangkan latihan cadangan jika aktivitas yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan karakteristik kelompok pelatihan saat ini. Yang kedua, mengatur tata letak ruangan. Sebelum mulai, jika teman-teman dapat mendesain ruangan pelatihan dengan budget yang tidak terbatas, apa yang akan teman-teman pilih? Tulis di kolom komentar ya, kita akan berikan waktu 15 detik untuk menjawab. Kalau saya sendiri akan memilih meja yang ringan dan fleksibel, kursi yang nyaman, lampu yang natural dengan jendela yang bisa diatur, lampu yang bisa diatur keterangannya, pencahayaan, sound, dan sistem proyeksi yang mudah dipahami, layar tipis pada depan ruangan, sumber listrik untuk para partisipan, dan juga pengontrol suhu yang baik. Pengaturan fasilitas pelatihan akan menjadi kesan pertama yang akan didapat oleh peserta, sebagaimana mereka memulai sesi mereka. Terlepas dari tingkat kemewahan di lingkungan, kalian harus mempertimbangkan cara agar dapat langsung mempengaruhi tata letak ruang kelas pelatihan. Dengan mempertimbangkan penataan fisik ruangan akan menjadi latar belakang yang terus-menerus fleksibel untuk program pelatihan kalian. Jangan takut untuk memindahkan perabotan di dalam ruangan, bahkan dengan bantuan para peserta. Dengan meminta peserta untuk bekerja sama dalam mengatur ulang ruangan, kalian menawarkan mereka kesempatan untuk mengubah keadaan, memanfaatkan yang ada di lingkungan, dan secara halus menjadikannya milik mereka. Tata ruangan seperti apa sih yang biasanya digunakan oleh para pelatih? Tata letak yang biasanya digunakan antara lain, yang pertama adalah tata ruangan yang sering kita jumpai terutama pada ruangan kelas, di mana pembicara menjadi pusat di depan. Tata letak yang kedua dapat digunakan trainer ketika ia membutuhkan peserta untuk duduk dengan kelompok. Tata letak yang ketiga dinamakan fishbowl, di mana peserta mengelilingi meja sebagai pusat diskusi dengan semua yang duduk di tempat lain bertindak sebagai pengamat. Tata letak yang ini dinamakan musical fishbowl. Tata letak ini masih sama seperti tata letak fishbowl, namun lebih sedikit dan peserta bisa melakukan percakapan dengan pasangan duduknya. Juga dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, tata letak bentuk U merupakan tata letak yang paling baik. Kenapa? Karena partisipan dapat saling melihat satu sama lain saat mendengarkan presentasi di depan. Ketika pelatih ingin memecah menjadi diskusi kelompok, peserta dapat berinteraksi secara tatap muka tanpa harus berpindah-pindah. Pengaturannya juga nyaman ketika pelatih ingin memberikan materi. Pelatih hanya bergerak ke mulut U dan memberikan setumpuk selembaran kepada peserta di setiap sisi U. Untuk diskusi kelompok yang lebih intim, beberapa peserta dapat memindahkan kursi mereka ke dalam mulut U untuk membuat lingkaran. Pengaturan tempat duduk umum lainnya adalah mengumpulkan semua kursi di sekitar satu meja konferensi. Dalam banyak kasus, situasi ini sulit diubah.
karena satu-satunya meja yang tersedia telah menempati seluruh bagian di dalam ruangan, seperti ini. Gunakan pengatur ruang konferensi untuk seluruh grup diskusi, dan kemudian minta peserta untuk menarik kursi mereka ke sudut ruangan untuk kerja kelompok kecil. Tata letaknya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah mengerti mengenai tata letak untuk melakukan training? Tulis di kolom komentar ya, mana tata letak yang menurut teman-teman paling menarik. Sertakan juga alasannya ya. Teman-teman bisa menjawab sambil menikmati waktu istirahat. Selamat istirahat teman-teman. Halo, selamat datang kembali teman-teman. Bagaimana istirahatnya? Apakah sudah lebih bersemangat? Pastinya dong. Oke, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu menyambut peserta dan menjalin hubungan baik. Momen pertama untuk berkenalan dan terhubung dengan anggota kelompok dapat menjadi canggung, baik bagi para pelatih ataupun peserta. Maka dari itu, kalian dapat mempertimbangkan contoh berikut ini. Seorang trainer baru membuat program pelatihan team building terhadap 2 perusahaan manufaktur kecil. Ia menjadwalkan pelatihan tersebut mulai dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Namun, saat tiba hari H pelatihan, sang trainer hanya berada dalam ruangannya, tanpa mencoba menyapa dan membangun hubungan dengan pesertanya sebelum sesi dimulai. Pada akhirnya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah karena para partisipan bersikap pasif. Tidak ada yang ingin menjawab pertanyaannya secara sukarela, menjawab dengan singkat, dan menjawab dalam nada yang defensif. Cara sederhana untuk mengurangi ketegangan awal dari sebuah program pelatihan adalah dengan memastikan bahwa kalian mempunyai waktu untuk siap menyapa setidaknya 15 menit sebelum pelatihan tersebut dimulai. Cobalah untuk berjalan-jalan dalam ruangan seiring dengan partisipan yang berdatangan, membuat kontak mata, mencoba bersalaman bersama mereka agar mereka pun menjadi nyaman dengan lingkungan pelatihan. Cobalah untuk mempelajari sebanyak mungkin nama partisipan. Kenalkan partisipan yang saling tidak mengenal. Proses saling mengenal ini dapat meredakan keteganganmu, mengingat kamu akan melihat anggota grup ini sebagai individu yang dapat berbagi minat. Jika kamu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan asesmen yang seksama sebelum sesi, percakapan informal bersama partisipan dapat membantu kamu mendapatkan informasi yang bernilai sebelum memulai program. Percakapan informal juga berharga untuk membentuk hubungan dengan partisipan. Hal ini akan menjadi sulit ketika berhadapan dengan grup baru.
Namun, sangat berharga apabila kamu ingin mencari penerimaan dan penghargaan dari partisipan. Terdapat beberapa pertimbangan untuk berhubungan dengan partisipan, baik dalam percakapan informal atau dalam momen pertama saat pelatihan. Yang pertama, saya mempunyai sesuatu untuk kamu. Biarkan partisipan mengetahui keahlian dan kemampuanmu yang akan dibagikan kepada mereka. Tidak perlu untuk membual. Namun, biarkan mereka mengetahui bahwa kamu yakin dengan pengetahuan dan kemampuanmu. Yang kedua, saya pun pernah mengalaminya. Jika kamu pernah melalui pelatihan dan penugasan yang sama sebagai seorang partisipan, maka pastikan mereka tahu bahwa kamu pun memahami perasaan mereka. Yang ketiga, saya mengagumi kamu. Ungkapkanlah kekagumanmu akan kualitas yang dimiliki para partisipan. Pujilah kerja keras, kepintaran, dan kebaikan yang mereka miliki agar dapat membangun hubungan yang baik. Yang keempat, kamu menarik perhatian. Cari tahu lebih banyak mengenai partisipan dan ungkapkan ketertarikan pada latar belakang, pengalaman, dan tanggung jawab mereka. Semakin banyak kamu membiarkan partisipan tahu bahwa kamu peduli, mereka pun akan semakin peduli dengan kamu, apapun yang kamu sampaikan. Baik, itu dia cara-cara yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan partisipan. Berkaitan dengan itu, 30 menit pertama sebelum pelatihan juga merupakan waktu yang krusial. Kenapa demikian? Yuk kita simak materi yang berikut ini. Yang keempat adalah memberikan sapaan terbaik sejak 30 menit pertama. Setiap progres yang telah teman-teman bangun bersama dengan kelompok ternyata bisa saja terbuang sia-sia apabila teman-teman tidak berhati-hati pada periode waktu yang paling penting dalam sebuah program pelatihan, yaitu 30 menit pertama. 1,5 jam pertama merupakan grace period, di mana setiap permusuhan ataupun antagonisme yang bisa saja muncul dapat diredakan melalui pemberian kesopan santunan, pemberian perhatian, dan dengan bersikap penuh kehati-hatian. Partisipan akan memutuskan bagaimana ia akan memandang kita, peran yang diekspektasikan, dan apa yang ingin mereka capai selama pelatihan pada segmen awal. Sebagai seorang pelatih, ini merupakan tanggung jawabmu untuk memastikan bahwa setiap perhatian ini dapat terselesaikan pada 30 menit awal di setiap program pelatihan. Beberapa partisipan mungkin akan menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, menanyakan kompetensi trainer, kecocokan dengan materi, kepercayaan pada trainer, dan memunculkan kecemasan untuk keluar dari sesi. Maka mengetahui bahwa 30 menit pertama dari sebuah program pelatihan dapat menentukan suasana selama program itu sendiri berlangsung, maka teman-teman dapat mencoba melakukan beberapa tips berikut ini untuk memunculkan kesan pertama yang positif. Yang pertama, teman-teman dapat mencoba untuk mengatasi impatience dengan memulai sesi tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah diumumkan di awal. Berusahalah untuk memfokuskan kelompok pada tujuan dari sebuah program pelatihan daripada memusatkan kapan mereka akan dibiarkan makan siang. Yang kedua, teman-teman dapat melakukan tips berikut ini untuk mengatasi masalah kompetens, yaitu jangan pernah menganggap bahwa semua orang dalam pelatihan membutuhkan konten yang benar-benar sama dengan derajat yang sama pula. Untuk itu, mulailah dengan menilai pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki oleh partisipan. Tugas-tugas awal atau opening exercises juga dapat digunakan untuk mengeksplor kemampuan partisipan secara penuh. Biarkan partisipan mengetahui bahwa teman-teman percaya dengan kemampuan sendiri tanpa berpura-pura memiliki semua jawaban akhir. Dan jangan pernah berpura-pura mengetahui lebih banyak
dari apa yang sebenarnya teman-teman ketahui. Yang ketiga, untuk mengatasi compatibility, teman-teman dapat menetralkan hubungan guru murid yang ada sejak sesi berlangsung. Biarkan partisipan mengetahui bahwa kalian ada bukan untuk menceramahi mereka, melainkan untuk berinteraksi bersama. Untuk itu, kembangkanlah atmosfer komunitas di mana kontribusi kelompok sangat disambut dan dihargai oleh trainer dan setiap anggota kelompok. Yang keempat, untuk mengatasi masalah trust. Tekankan bahwa kalian menghargai kerahasiaan. Tunjukkan pada partisipan bahwa kalian ingin mendengar apa yang mereka katakan dan kalian akan bersikap responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang kelima adalah untuk mengatasi out of session concern. Dalam hal ini, biarkanlah para partisipan untuk mendapatkan kesempatan berspekulasi mengenai bagaimana program pelatihan akan memengaruhi atau berdampak pada pekerjaan mereka. Kemudian mulailah dengan mengembangkan transisi dari sesi yang ada kembali ke dunia nyata. Buatlah sebuah aturan seputar komunikasi elektronik dengan menentukan bersama grup apakah HP yang dimiliki harus dinyalakan atau dinonaktifkan. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki waktu istirahat. Sebelum itu, teman-teman bisa menjawab bagaimana cara membangun good rapport yang baik bersama peserta dan kapankah waktu terbaik untuk memulainya. Tuliskan jawaban teman-teman pada kolom komentar dan selamat beristirahat. Bagaimana waktu istirahatnya teman-teman? Pasti lebih bersemangat dong. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu tentang meninjau kembali agenda kegiatan. Tidak ada diskusi di awal program pelatihan yang akan lengkap tanpa sebuah referensi untuk meninjau agenda atau tujuan pelatihan. Setelah memberikan kata pengantar, arahkan audiens kepada apa yang dapat mereka dapatkan melalui program pelatihan dan rinci
merincikan apa saja yang diekspektasikan dari mereka. Terdapat beberapa cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, libatkan tujuan utama pelatihan dalam buku panduan partisipan atau dalam materi online. Klasifikasikan apa yang kalian maksudkan dalam setiap tujuan. Memberikan partisipan pegangan dari tujuan yang ada di awal memampukan mereka untuk mengetahui dengan jelas apa yang diekspektasikan untuk mereka pelajari. Seperti contoh berikut ini. Mengikuti training ini, teman-teman akan mendapat menyelesaikan analisis studi waktu, menspesifikkan penghemat waktu dan penghambat waktu yang berdampak pada produktivitas, menentukan prioritas untuk memaksimalkan pekerjaan di masa depan, dan mengembangkan perencanaan waktu untuk di rumah ataupun di pekerjaan. Yang kedua, teman-teman dapat melibatkan tujuan dalam materi atau mengekspresikannya secara verbal saat menyampaikan kata pengantar. Sebagai contoh, seorang trainer memulai program pelatihan manajemen bagi para pengawas dengan mengatakan transisi dari teman-teman sekerja menuju seorang manajer dapat menjadi sulit. Banyak pengawas-pengawas baru yang kemudian akan menanyakan pertanyaan seperti, bagaimana saya mengatur hubungan dengan teman sekerja saya yang lama? Yang kedua, apakah saya perlu menjaga jarak? Yang ketiga, bagaimana saya mendefinisikan peran saya sebagai seorang pengawas kepada mereka? Maka, teman-teman dapat menjawab dengan mengatakan bahwa pelatihan hari ini ditujukan untuk membantu Anda beradaptasi dengan posisi yang baru. Yang ketiga, sebagai tambahan dalam menginformasikan partisipan mengenai tujuan, pastikan untuk memberitahu mereka bagaimana struktur program yang ada dan apa yang teman-teman butuhkan demi tercapainya kesuksesan program. Sertakan juga informasi berupa garis besar konten, deskripsi aktivitas pelatihan yang telah dirancang, jadwal yang telah ditetapkan, permintaan yang akan ditujukan kepada para partisipan selama program berlangsung, dan informasi pembenahan berupa pengaturan makan, lokasi toilet, waktu istirahat, akses terhadap handphone dan laptop, dan sebagainya. Nah, itu dia cara meninjau kembali agenda kegiatan. Sekarang kita akan memasuki sesi akhir yang tentunya tidak kalah penting. Di sesi ini kita akan mempelajari pentingnya meminta feedback sebagai akhir agenda pelatihan. Yuk kita simak. Yang keenam, meminta feedback sebagai akhir agenda. Salah satu keputusan dasar yang harus teman-teman lakukan setelah membawakan training adalah memberikan dan meminta perasaan peserta tentang sesi yang telah dibawakan. Dalam kebanyakan kasus, bagaimanapun mendapatkan feedback dari peserta akan memberikan teman-teman banyak sekali manfaat. Cara termudah adalah dengan langsung bertanya kepada peserta seperti, apakah training ini sesuai dengan harapan mereka? Atau apakah ada masukan yang ingin partisipan sampaikan? Di sisi lain, cara lainnya adalah dengan bertanya kepada peserta tentang harapan dan kekhawatiran apa yang mungkin mereka miliki. Cara ini memungkinkan peserta untuk mengekspresikan berbagai macam keinginan. Dari menginginkan program untuk memiliki lebih banyak contoh aplikasi kehidupan, hingga memungkinkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Baiklah, dengan demikian sesi Beginning and Active Program pada hari ini telah selesai. Kami harap teman-teman sekalian dapat belajar banyak melalui sesi pada hari ini.
Sebelum mengakhiri sesi, berikut adalah rangkuman materi pada hari ini. Memulai sebuah program pelatihan yang aktif tentu bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti hal ini tidak mungkin untuk dilakukan. Untuk itu, terdapat cara untuk membuat sebuah program pelatihan yang aktif. Yang pertama, menyiapkan diri secara mental sebelum memulai training, yaitu dengan menyiapkan materi dan aktivitas program pelatihan jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan. Kemudian menjadi fleksibel dengan rencana dan desain pembelajaran, memvariasikan lokasi, lingkungan, dan pilihlah sendiri untuk platform penyampaian training itu. Juga, kalian dapat menonton orang lain yang melatih program yang sama. Yang kedua, terdapat cara mengatur tata ruang fisik untuk melakukan training yang aktif, yaitu dengan tata letak U, karena memiliki banyak manfaat baik bagi para peserta maupun bagi trainer itu sendiri. Yang ketiga, meluangkan waktu setidaknya 15 menit pertama sebelum mulai pelatihan untuk membangun hubungan yang baik dengan para peserta. Keempat, menyapa partisipan sejak 30 menit pertama, karena dalam waktu ini partisipan akan menunjukkan ketidaksabaran, menanyakan kompetensi trainer, kecocokannya dengan materi, kepercayaan pada trainer, dan kecemasan untuk keluar sesi. Maka, sebagai trainer, kita harus menyelesaikan hal ini dalam 30 menit pertama. Yang kelima, mengingatkan dan mengarahkan audiens mengenai tujuan kegiatan untuk melengkapi program pelatihan dengan menggunakan referensi-referensi tertentu. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi para peserta pelatihan untuk memberikan feedback kepada trainer dan trainer yang telah dibawakan. Hal ini mampu memberikan banyak manfaat pengembangan untuk training selanjutnya. Nah, itu dia rangkuman training kita pada hari ini. Kira-kira materi apa sih yang paling berkesan bagi teman-teman? Dan kira-kira apa saja yang teman-teman pelajari pada hari ini? Yuk, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Dengan demikian, berakhirlah sesi training pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sampai berjumpa di lain kesempatan.